Dalam dunia yang dibungkam oleh kepalsuan, kebenaran hanyalah desas-desus yang dibisikkan dalam bayang-bayang. Setelah bertahun-tahun mengabdi dalam operasi hitam negara, Agra Reynaldi, atau dikenal sebagai Ares, menghilang dari sistem. Ia tak lagi percaya pada misi, bukan karena takut, tapi karena ia tahu musuh sejati tak selalu datang dari luar. Terkadang pengkhianat itu berdiri di belakang lencana yang sama. Di balik tirai kekuasaan, sebuah proyek rahasia bernama Chimera bergerak tanpa pengawasan. Mereka menghapus orang-orang yang tahu terlalu banyak, mengatur ulang sejarah melalui pembunuhan yang disamarkan, dokumen yang dibakar, dan algoritma yang memanipulasi pikiran. Ketika seorang ilmuwan membocorkan informasi penting dan diburu oleh jaringan pembunuh elit, Ares dipaksa kembali ke medan operasi, bukan untuk negara, bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebenaran yang tinggal selangkah lagi dari kepunahan. Dibantu agen muda bernama Iris, Ares menyusuri jalur pengkhianatan, penyusupan, dan perang informasi di balik layar negara. Kini pertempuran tak lagi hanya di medan perang. Pertanyaannya sederhana, berapa banyak yang harus dibunuh untuk menyelamatkan satu kebenaran? Hujan deras menari di atas atap besi gedung tua di pinggiran kota Jakarta. Kilatan petir sesekali menyapu langit malam, menerangi siluet seorang pria bersenjata lengkap yang sedang berjongkok di atap. Matanya menyorot ke arah jendela lantai 4, menggunakan teropong malam. Target terkonfirmasi. Dia tidak sendiri, gumamnya pelan lewat mikrofon di kerah bajunya. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru hujan. Di telinganya, suara wanita terdengar dari radio komunikasi. Ares, tunggu perintah. Observasi dulu. Jangan gegabah. Pria itu, sandi panggilannya Ares, menyeringai kecil. Aku tidak pernah gegabah, Iris. Di dalam gedung, sinyal dari laptop target dipantau oleh Iris dari markas. Dia menatap layar dengan cemas. Dia sedang mentransfer data, protokol Chimera. Tidak mungkin. Ini data operasi hitam militer kita sendiri. Ares menarik napas dalam. Itu menjelaskan kenapa operasi ini tidak lewat jalur resmi. Mereka bukan sekadar menangkap buronan. Mereka memburu pengkhianat kelas atas. Aku masuk, kata Ares, lalu melompat dari atap ke balkon lantai 4 dengan presisi dingin. Tangannya membuka kunci dengan alat bypass elektronik, nyaris tanpa suara. Di dalam ruangan, pria berkacamata jadi target. Dr. Elang mengetik cepat. Ia dikelilingi dua pria bersenjata, jelas bukan pengawal biasa. Satu dari mereka menoleh cepat, merasa ada pergerakan. Sial, pikir Ares. Mereka terlatih. Dia membuka pintu secara mendadak, melempar granat flashbang, lalu masuk bersamaan dengan ledakan cahaya menyilaukan. Down, teriaknya sambil menembakkan peluru karet presisi tinggi ke arah dua pengawal. Satu tumbang, yang lain sempat balas tembak, dan pelurunya nyaris menyentuh helm Ares. Ia meluncur ke belakang meja, membalas dengan dua tembakan ke dada lawan. Dokter, Elang hendak kabur, tapi Ares sudah di belakangnya mendorongnya ke lantai. Kita bicara sekarang, dok. Tapi sebelum sempat mengikatnya, suara keras terdengar dari bawah. Helikopter tanpa tanda pengenal. Lantai gedung bergetar. Mereka disusul. Ares, kita punya masalah, kata Iris. Satu tim tak dikenal turun dari heli. Bersenjata penuh, penanda identifikasi atau tidak ada. Mereka pakai enkripsi kelas militer. Ares menghela napas. Sial, ini lebih besar dari yang kita kira. Dia menarik Dr. Elang dan menuju tangga darurat. Tapi sebelum mereka sempat turun, peluru menghujani dinding luar. Tembakan dari sniper otomatis. Turunkan dia, teriak suara dari radio musuh. Target prioritas. Berubah rencana, kata Ares. Ia mendorong Dr. Elang ke dalam lift servis tua dan memencet lantai dasar. Apa yang kau tahu tentang Chimera? Tanyanya sambil membidik arah suara tembakan. Elang gemetar. Chimera bukan proyek, itu operasi pembersihan. Targetnya, siapapun yang tahu rahasia operasi hitam pemerintah, termasuk kalian. Lift tiba di lantai dasar. Tapi begitu,
Pintu terbuka, ledakan terjadi dari arah parkiran. Gedung itu benar-benar sedang dibersihkan oleh pasukan yang tidak ingin ada saksi. Ares melindungi Elang, menyeretnya masuk ke ruang boiler bawah tanah. Iris, kita butuh ekstraksi sekarang. Heli 3 menit dari lokasi. Kamu harus bertahan. 3 menit. Tapi suara langkah kaki semakin dekat. 3, 5, 7 orang. Ares menatap Elang. Kau ikut aku keluar, atau mati di sini. Pilih. Elang mengangguk cepat, wajahnya basah oleh hujan dan ketakutan. Di luar, bayangan bersenjata menyebar. Seperti hantu di lorong sempit, Ares mengokang senjata. Matanya tajam. Selamat datang di neraka. Ruang boiler itu sempit dan gelap, hanya diterangi cahaya berkedip dari lampu tua yang sudah sekarat. Bau oli, debu, dan logam terbakar menyatu di udara. Ares merunduk di balik pipa besar sambil memeriksa magazin senjatanya. 4 peluru. Dan kita punya 10 musuh, bisiknya. Dr. Elang hanya bisa menelan ludah. Napasnya masih terengah, lututnya gemetar. Kita takkan keluar dari sini hidup-hidup. Ares menatap tajam. Kalau kau mati, semua informasi yang kau bawa mati bersamamu. Jadi diam dan ikuti instruksi. Suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Suara boot berat yang terlatih. Kompak. Koordinasi tentara. Mereka menyisir ruangan perlahan menggunakan thermal scan. Ares tahu mereka akan menemukannya dalam waktu kurang dari 2 menit. Dia memutar otak cepat. Di sebelahnya terdapat tangki gas besar. Mungkin tua, tapi masih aktif. Dia menarik Elang mendekat dan mengunci diri di balik tangki, sambil mencabut bom asap dari ikat pinggang. Iris, beri aku jalur ke atap dari bawah tanah. Suara Iris terdengar cepat dan gelisah. Ada lorong utilitas di sebelah ruang kontrol boiler. Pintu besi, kemungkinan terkunci secara manual. Tapi kalau kau bisa buka, itu jalur tercepat ke lift servis kedua. Ares tersenyum. Selalu ada pintu belakang. Tanpa menunggu lebih lama, dia melempar bom asap ke lorong kanan dan menarik tuas. Asap tebal menyebar dengan cepat. Dalam kebingungan, musuh mulai menembak sembarangan. Ares menggunakan momentum itu untuk berlari menyusuri lorong kiri, menarik Elang yang nyaris terseret. Tutup mulutmu dan tahan napas. Jangan batuk, katanya tajam. Mereka sampai di pintu besi yang dimaksud Iris. Benar, terkunci rapat. Ares mengeluarkan alat bypass mini, tapi berbeda dari yang di atas tadi, ini jauh lebih rumit. Sistem kuncinya tua dan manual, tidak bisa dibuka dengan bypass digital. Sialan, gumamnya. Suara langkah kaki dari balik asap makin dekat. Tanpa pikir panjang, Ares merogoh saku dan mengeluarkan 1 peluru terakhir, lalu memukul gagang pintu, keras dengan gagangnya. Masih belum bergeming, dia menggertakkan gigi, mengambil langkah mundur, lalu menendang engsel pintu dengan sepenuh tenaga. Sekali, 2 kali, 3 kali. Brak, pintu terbuka separuh. Ares menendang lebih keras lagi hingga cukup terbuka untuk menyelinap masuk. Ia mendorong Elang ke dalam dan menutupnya dari dalam. Suara peluru kembali menggema dari belakang. Jalan terus, teriak Ares lorong. Itu sempit, hanya cukup untuk berjalan membungkuk. Pipa-pipa uap di atas kepala mengeluarkan desis konstan. Setiap langkah terdengar seperti gema kematian. Elang mulai batuk pelan, efek dari asap dan rasa panik. Berapa banyak informasi yang kau ambil? Tanya Ares sambil berjalan. Semua file utama proyek Chimera dan daftar target mereka. Termasuk kamu, Iris, dan Presiden. Ares terdiam sesaat. Mereka memang gila. Setelah 200 meter lorong gelap, mereka sampai ke ruang kecil berisi panel listrik rusak dan lift servis kedua. Di dinding, kabel-kabel terkelupas. Lift mati total. Iris, kita di titik ekstraksi. Lift rusak. Naik tangga darurat di sebelah, ruang panel. Heli 30 detik dari lokasi. Tapi musuh juga mendekat dari arah yang sama. Ares menghela napas dan membuka pintu tangga. Bau karat dan darah langsung menyergap. Di anak tangga kedua, mayat seorang satpam tergeletak, lehernya dipotong bersih. Jangan lihat, kata Ares pada Elang. Mereka mulai naik cepat, 3 lantai ke atap. Nafas Elang makin berat.
tapi ketakutan memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Di atas baling-baling heli mulai terdengar. Harapan menyala. Tapi saat mereka membuka pintu atap, 3 pria bersenjata penuh sudah berdiri di sana. Laser merah mengarah ke dada Ares dan Elang. "Serahkan data, dan kami biarkan kalian mati cepat," kata pemimpin mereka. Suaranya teredam masker tapi penuh ancaman. Ares mengangkat tangan, tapi kemudian tersenyum tipis. "Kalian salah satu hal. Kalian pikir aku cuma bawa senjata kecil." Dia menekan tombol di ikat pinggangnya. Dari belakang, drone kecil seukuran, telapak tangan muncul dari kegelapan langit malam. Otomatis bersenjata. Drone itu menembak cepat, mengalihkan perhatian musuh cukup lama. Ares menyergap ke kiri, menembak 2 musuh dengan peluru terakhir dan menendang pria ketiga dari atap. Tubuhnya jatuh menghantam besi penyangga dengan suara keras. Helikopter turun cepat, pintunya terbuka. Iris berdiri di dalam, menarik Ares dan Elang naik ke dalam kabin. Begitu mereka terangkat, rudal kecil meledak di atap gedung, penghancuran data dan jejak. Langit malam berubah oranye di belakang mereka. Elang terduduk lemas di lantai heli. Iris menatap Ares dengan wajah tegang. "Kita baru saja menyentuh permukaannya. Dan mereka tahu kita tahu." Ares menatap ke arah kota yang mengecil di bawah mereka. Matanya tajam seperti bilah pisau. "Kalau mereka pikir kita akan mundur, mereka belum kenal siapa kita." Pagi masih gelap ketika helikopter mendarat di pangkalan rahasia milik unit intelijen dalam, tempat yang bahkan tidak terdaftar dalam peta satelit resmi. Terletak di bawah tanah sebuah bangunan tua bertanda gudang logistik. Fasilitas ini memiliki pengamanan elektronik dan manual berlapis. Begitu pintu kabin terbuka, Ares dan Iris langsung membawa Dr. Elang turun, melewati lorong sempit dengan dinding beton yang dilapisi kabel serat optik. Mereka tidak bicara selama perjalanan, hanya suara langkah cepat dan dengusan kipas sirkulasi udara yang mengisi ruang. Di ruang briefing, meja besar bundar sudah menunggu. Monitor di dinding mulai menampilkan grafik, peta, dan jalur data Chimera yang telah dipindai oleh sistem Iris Project. "Chimera bukan sekadar operasi hitam," ujar Elang. Suara seraknya akhirnya terdengar lagi. "Ini pembersihan sistematis. Mereka menyebutnya rekalibrasi nasional." Iris menyipitkan mata. "Rekalibrasi dari siapa? Pemerintah?" Elang menggeleng. "Bukan pemerintah, bukan sepenuhnya. Ini dilakukan oleh jaringan dalam tubuh militer dan intelijen. Orang-orang di dalam sistem. Mereka menargetkan siapa saja yang tahu tentang eksperimen gagal, penyiksaan terhadap tawanan, uji senjata kimia di daerah konflik. Semuanya didokumentasikan, dan sekarang sedang dihapus dengan cara ekstrim." Ares berdiri di sudut ruangan, matanya tidak lepas dari monitor. "Kita punya daftar target?" Elang membuka flash drive kecil dan meletakkannya di meja. "Ini. Tapi beberapa nama sudah tidak aktif. Dibunuh, hilang, atau bunuh diri yang tidak masuk akal." Iris segera menyambungkan drive ke server. Wajahnya mengeras saat nama-nama mulai bermunculan. Brigjen Purn Guntur Sasmita dinyatakan meninggal karena jantung 2 minggu lalu. Kolonel Yuda hilang dalam kecelakaan helikopter di Kalimantan. Nadia S., jurnalis investigasi, tewas terbakar dalam kebakaran apartemen misterius. Hoysadasin, nama terakhir di daftar. Ares, Agra Reynaldi S. Ruang itu mendadak sunyi. Ares hanya tersenyum dingin. "Lucu, baru kali ini aku baca obituariku sendiri." Iris menatap Ares. "Itu artinya mereka sudah mencap kita semua sebagai ancaman eksistensial. Mereka tidak akan berhenti sampai semuanya dihapus." Tiba-tiba alarm berbunyi. Lampu ruangan berkedip merah. Iris langsung menatap layar kontrol. "Ada peretasan tingkat tinggi ke sistem kami. Seseorang dari luar mencoba mengakses lokasi kita." Ares bergerak cepat. "Matikan koneksi ke server luar. Isolasi sistem." Terlambat. Salah satu layar monitor meledak akibat overload listrik. Layar utama berganti menjadi hitam, lalu muncul logo asing. Simbol kepala serigala dengan mata merah menyala. Di bawahnya, satu kalimat muncul. "Kalian melanggar garis." Dekada celana kembali. Iris mencabut kabel server secara paksa. Ruangan kembali gelap sejenak.
Sistem cadangan aktif. Mereka selamat dari serangan penuh. Tapi jelas, lokasi mereka tidak lagi aman. Kita harus pindah. Sekarang, kata Iris. Tidak, bantah Ares. Kalau kita terus lari, mereka yang pegang kendali. Kita harus balik menyerang. Elang memandangnya dengan ngeri. Menyerang siapa? Mereka bukan organisasi biasa. Mereka hantu dalam sistem. Mereka... Ares memotong. Setiap hantu pasti punya bayangan, dan bayangan meninggalkan jejak. Dia menatap Iris. Kau bilang data elang belum sempat diunggah. Kita punya salinan fisik, artinya satu hal, mereka akan mencoba merebutnya. Bukan menghapus dari jarak jauh, mereka akan datang ke sini. Iris berpikir cepat. Kalau begitu kita pancing mereka. Buat mereka berpikir kita masih memegang kunci utama. Kita beri lokasi palsu. Sementara kita dekode isi flash drive ini lebih dalam. Ares tersenyum. Sekarang kau bicara seperti agen. Beberapa jam kemudian, mereka sudah bergerak. Fasilitas ditinggalkan dalam keadaan seolah baru saja diserbu. Jejak darah palsu, sisa, ledakan kecil, dan kabel server yang terlihat seperti terbakar karena korsleting. Iris memalsukan sinyal keberadaan ke lokasi pegunungan mati di Sumatera. Di saat bersamaan, Ares dan Elang dibawa menuju bunker mobile, kendaraan taktis lapis baja yang bisa berfungsi sebagai pusat data berjalan. Di dalam bunker, Iris mulai memecahkan enkripsi tingkat kedua dari flash drive. Protokol pengamanannya. Ini bukan buatan lokal, gumamnya. Ini standar NSA, tapi dimodifikasi. Ares menyipitkan mata. Maksudmu Chimera punya koneksi ke luar negeri? Iris menatapnya dengan penuh arti. Kalau ini benar, kita bukan cuma berurusan dengan pengkhianat di dalam negeri. Ini bisa jadi bagian dari operasi asing yang pakai negeri ini sebagai ladang eksperimen. Sebelum ada yang sempat bicara, sistem pengaman bunker berbunyi pelan. Sinyal bahwa mereka sedang dibuntuti. Iris langsung menutup semua layar. Kita kena pengintaian satelit. Ada drone bayangan di atas kita, menandai posisi. Waktu kita tinggal sedikit. Ares membuka peti senjata. Senapan laras panjang, peluncur granat mini, dan peluru MP. Kalau mereka ingin flash drive ini, mereka harus datang langsung. Langit malam tampak tenang. Tapi Ares tahu, ketenangan semacam ini selalu menyimpan amarah. Bunker mobile yang mereka gunakan kini melaju di sebuah jalan tambang tua di tengah pegunungan Sumatera Barat. Jalan sempit, hanya cukup untuk satu kendaraan, dikelilingi tebing curam dan rerimbunan pohon kering. Sunyi, tapi tidak aman. Di dalam bunker, Iris masih menatap monitor kecil yang memantau sinyal termal di sekitar mereka. Dua drone tak dikenal berada dalam radius 300 meter. Salah satunya punya pola orbit tak wajar. Bukan pemantau biasa, itu drone pengunci target. Ares mengencangkan sarung senjata di pinggangnya. Berarti mereka siap mengirim peluru kendali. Elang, yang duduk di bangku belakang, mulai panik. Kita harus kabur. Kalau mereka tahu posisi kita, kalau kita kabur, sela Ares, kita kehilangan kesempatan mengacak balik sistem mereka. Kita di sini bukan cuma bertahan, kita bawa pertempuran ke mereka. Iris mengangguk. Aku butuh 10 menit lagi untuk memecahkan lapisan terakhir enkripsi, tapi mereka nggak akan kasih waktu segitu banyak. Ares membuka panel lantai bunker, menekan tombol tersembunyi. Kompartemen kecil terbuka, berisi senapan anti-drone dan satu rudal mini berbasis sensor panas. Kalau mereka mau langit, kita kasih petir. Di luar bunker pukul 03.15, drone pertama melayang diam-diam di atas pohon-pohon mati, merekam pergerakan kendaraan bunker. Ukurannya lebih besar dari drone komersial, dengan 4 rotor diamagnetik dan sensor inframerah. Seolah hantu, ia tak bersuara. Di markas musuh, lokasi tidak diketahui, operator mengenakan headset taktis, berbicara pada suara dari balik layar hitam. Target terkonfirmasi, protokol L4 diaktifkan. Izin tembak? Suara dari monitor membalas, datar dan dingin. Tembak, tidak ada negosiasi. Di bunker, Ares bergerak ke atap. Udara dingin menyambut wajahnya begitu panel atap terbuka. Dengan tenang,
Dia mengangkat senapan anti-drone, mengarahkan thermal scope ke langit. Satu titik merah, bergerak cepat. Lock, klik, tembakan pertama meluncur, menghantam drone yang pertama. Ledakan kecil menyinari pepohonan sekitar. Potongan. Rotor berputar liar ke tanah, namun suara dentuman keras segera menyusul. Rudal diluncurkan dari drone kedua. Iris, rudal datang ke arah kita. Iris menoleh cepat. Kalau rudal itu pakai sensor panas, kita bisa... Ares tak menunggu. Ia meloncat ke bawah, membuka palka mesin dan menarik flare thermal darurat, lalu melemparnya ke arah kanan jurang. Flare menyala terang, panas menyilaukan. Rudal menukik, lalu berbelok tajam mengikuti flare. Boom! Sisi bukit kanan meledak, menghantam, batuan besar dan mengguncang tanah. Bunker sedikit terguncang, tapi mereka selamat. Namun suara mesin lain mulai terdengar. Kali ini lebih berat, lebih dalam, bukan drone. Kendaraan lapis baja, diikuti 4 motor trail. Ares menatap Iris. Waktunya habis. Iris menjawab cepat. 3 menit lagi. Aku hampir masuk ke lapisan arsip terenkripsi. Kalau begitu aku tahan mereka selama itu. Ares membuka pintu bunker. Matahari belum muncul, tapi fajar mulai menyingkap siluet musuh. 4 pengendara motor menyebar di pinggir jalan. Di belakang mereka kendaraan tempur ringan dengan turret otomatis. Ares bergerak cepat. Ia memutar ke sisi kiri bunker, menyelinap di balik bebatuan. Ia tahu, pertarungan terbuka berarti mati. Tapi di medan sempit seperti ini, taktik gerilya adalah senjata terbaik. Tembakan pertama datang dari turret musuh, memecah batu di sampingnya. Ares merangkak ke balik semak, lalu melempar granat asap ke sisi kanan jalan. Dalam kabut putih, ia menembakkan peluru EMP ke turret. Turret itu mendadak mati. Sistemnya terganggu oleh gelombang elektromagnetik. Salah satu pengendara motor turun dan mencoba mengejar Ares. Tapi Ares sudah siap. Dari balik semak, ia menembak lutut si pengejar, lalu melumpuhkannya dengan hantaman popor. 2 menit berlalu. Dari dalam bunker, Iris berseru, "Kita masuk!" Data arsip berhasil dibuka. Ares, kita dapat koordinat server pusat Chimera. Ares berlari kembali ke bunker, menembakkan peluru ke arah motor kedua yang mencoba mendekat. Bunker mulai mundur, digerakkan oleh sistem otomatis sambil menghindari reruntuhan. Beberapa jam kemudian, di lokasi aman Iris menyambungkan server cadangan dan membuka peta digital. Di tengah layar, muncul satu titik, tengah gurun digital yang kosong. S Narrow Zone, Operasi Chimera, Node Inti, Koordinat, Papua. Dalam zona militer tertutup. Server pusat ini tempat semua data disimpan, diolah, dan dikirim. Kalau kita bisa masuk ke sana, kita bisa mengungkap seluruh jaringan Chimera ke dunia. Ares memandangi titik merah itu dan menghancurkan semua yang mereka bangun. 2 hari kemudian, langit di atas Papua Timur berwarna kelabu, seolah tahu apa yang sedang dikandung tanah di bawahnya. Helikopter siluman tipe Raven Black meluncur rendah di antara lembah dan bukit. Di dalamnya, Ares duduk diam mengenakan peralatan infiltrasi penuh. Pakaian kamuflase hitam, senjata dengan peredam khusus, dan headset dengan kanal komunikasi aman. Iris duduk di seberangnya, menatap tablet yang menampilkan skema fasilitas bawah tanah. Snow Zone, lokasi pusat data Chimera, Elang. Benar, fasilitas ini tidak hanya menjadi pusat penyimpanan data, tapi juga pusat pengendali otomatis dari puluhan proyek bawah tanah di berbagai wilayah. Senjata biologis, eksperimen kontrol pikiran, pengaruh algoritma terhadap opini publik, semua dikendalikan dari sini. Ares menatap skema itu lekat-lekat. Berapa banyak orang di dalam? Perkiraan kita, 40 personel aktif. 20 diantaranya bersenjata penuh, sisa teknisi dan operator. Dan berapa yang tidak tercatat? Iris menunduk. Mungkin 2 kali lipat dari itu. Sistem pengawasan tempat ini pakai jaringan optik biologis. Ares menaikkan alis. Maksudmu, mereka pakai makhluk hidup sebagai pengintai, burung, kelelawar, bahkan manusia yang dimodifikasi. Semua pakai chip visual dan sinyal elektromagnetik. Karena itu lokasi ini disebut zona 0.
Semua sensor alami jadi senjata di sini. Ares menyeringai miring. Makin rusak, makin gampang aku bunuh. Pukul 03.02. Helikopter mendarat di lereng gunung berhutan. Tak jauh, pintu masuk bunker tersembunyi di balik tebing dan rerimbunan pepohonan. Ares turun tanpa suara, lalu mulai merayap menuruni bukit menuju titik koordinat. Sementara Iris tetap di helikopter, memonitor dari jauh sambil memblokir sinyal luar. Suara malam penuh cicit serangga dan bisikan angin. Tapi Ares tahu, telinga yang lain juga mendengarnya. Setelah 10 menit menyusup, ia sampai di perimeter luar. Pagar listrik disamarkan dalam pepohonan, dan menara pengawas berdiri senyap tanpa lampu. Terlalu senyap. Dia menarik kamera kecil dari saku dada dan menyambungkannya ke tablet. Satu titik panas muncul di peta, penembak jitu. Menara kiri, pos 2, ada satu sniper. Senjata laser terpasang, kau lihat dia? Tanya Ares. Iris menjawab cepat. Aku bisa lemparkan sinyal umpan untuk mengalihkan sensor menara. Tapi hanya 8 detik. Itu lebih dari cukup. Ares menarik busur senyap magnetik, mengisi satu panah EMP. Dalam satu gerakan mulus ia bergerak, dari semak meluncurkan panah ke panel listrik pagar, dan menyelinap masuk dalam 6 detik. Saat alarm internal berbunyi, dia sudah tiarap di bawah dermaga kecil beton, menuju jalur ventilasi. Di dalam fasilitas S0, lampu putih menyala steril. Sejumlah operator duduk di depan layar hologram besar, menampilkan citra satelit, jaringan, sosial analitik psikologi massa, dan jalur operasi bayangan. Di tengah ruangan, berdiri sosok bertubuh tegap, mengenakan seragam hitam tanpa insignia. Wajahnya keras, suara berat seperti baja. Ancaman infiltrasi meningkat. Protokol status merah segera diberlakukan, ujarnya. Ia adalah Letkol Zain, Komandan Lapangan Chimera. Kita tahu siapa yang akan datang. Dan dia tidak akan keluar hidup-hidup dari sini. Sementara itu, Ares sudah masuk ke jalur ventilasi utama. Sistem pendingin ruangan sangat kuat dan cukup untuk menahan pergerakannya agar tidak terdeteksi. Dia terus bergerak melewati beberapa persimpangan, lalu menjatuhkan satu tab kecil. EMP Pulsar Delay, alat yang akan mematikan semua sistem komunikasi selama 90 detik ketika diaktifkan. Di koridor teknis bawah tanah, 2 teknisi sedang berjalan, membawa panel komponen. Tanpa suara, Ares melompat dari atas, melumpuhkan keduanya hanya dengan tangan kosong. Satu cekikan, satu pukulan ke solar plexus. Hening, bersih. Ia mengganti pakaian dengan seragam teknisi dan melanjutkan perjalanan menyamar ke ruang pusat. Di pusat data, Iris yang memantau dari helikopter mulai menyadari sinyal video di beberapa saluran mulai terganggu. Ares, sistem keamanan mereka sedang melakukan rising. Waktu kita sebelum mereka sadar. 2 menit. Ares menjawab tanpa panik. Aku sudah di lorong akses inti. Ia mengaktifkan EMP Pulsar Delay dan menempelkannya di dinding pusat server. Alarm diam, layar berkedip. Dalam 8 detik seluruh sistem akan lumpuh sejenak. Iris menghitung 3, 2, 1. Zizit. Semua layar di pusat data Chimera mati. Lampu padam, operator panik. Letkol Zain langsung menarik senjata dan memerintahkan pasukannya untuk bertahan. Di tengah kekacauan, Ares membuka server utama, satu blok baja dengan keypad biometrik. Tapi Iris sudah menyisipkan kode enkripsi melalui tablet Ares. Pintu terbuka. Dalam 30 detik, dia menanam 2 hal, alat pencuri data otomatis dan bom termal waktu dengan detik senyap. Dia tersenyum dingin. Permainan sudah berubah. Begitu sistem kembali menyala, Ares sudah menghilang kembali ke ventilasi. 15 menit kemudian, ledakan besar mengguncang fasilitas S0 dari dalam. Api membubung dari ruang pusat data. Asap hitam membelah langit. Letkol Zain berdiri di reruntuhan, wajahnya penuh amarah. Siapa dia sebenarnya? Tanya salah satu operator yang selamat. Zain menatap ke langit yang kini terbuka sedikit, memperlihatkan bintang. Dia bukan sekadar mantan agen, dia adalah arwah dari sistem ini. Bayangan yang kami ciptakan, dan tak bisa kami kendalikan. Di helikopter, Ares menyerahkan tablet ke Iris. Seluruh data mereka sekarang ada di tangan kita.
Bukti eksperimen, pembunuhan, pencucian otak massal, semua. Kita bisa ungkap ini ke publik. Iris menatap Ares tajam. Kalau kita rilis semua, dunia akan terbakar. Ares menatap keluar jendela, menatap matahari pagi yang mulai naik. Kadang, untuk membakar korupsi, kita memang butuh api. Tak semua pahlawan dikenang. Sebagian hanya meninggalkan jejak di antara arsip yang dilenyapkan dan luka yang tak tercatat sejarah. Fasilitas Kimera hancur. Jaringan mereka terputus. Seluruh kebenaran, eksperimen, pembunuhan, pengkhianatan telah dibocorkan ke publik. Dunia gemetar. Rezim-rezim runtuh. Nama-nama besar jatuh seperti bayangan yang tersorot terang. Namun, tidak ada sorak-sorai. Tidak ada medali. Ares menghilang kembali ke tempat asalnya. Bukan sebagai buronan, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai satu-satunya orang yang tahu harga dari keadilan yang terlalu mahal. Iris tetap tinggal, mengawasi sisa-sisa dunia lama yang masih neferahan Iminawa. Perang belum usai karena kebenaran tak pernah mati. Ia hanya bersembunyi. Menunggu orang seperti mereka menemukannya kembali. Dan di setiap sistem yang dibangun di atas kebohongan, di setiap wajah pemimpin yang tersenyum di balik layar, bayangan itu akan terus menghantui mereka. Bayangan terakhir. Mereka menyebutnya hantu, tapi dia bukan hantu. Dia adalah peringatan